Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, senang berjumpa dengan jemaat Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat setiap yang sudah melayani malam hari ini, baik di mimbar maupun di belakang sana. Puji Tuhan. Bagaimana saudara? Sudah minggu ini sudah banyak pujian dan penyembahan. Karena minggu lalu, kalau saudara datang hari Sabtu, saya berkhotbah tentang pujian dan penyembahan. Maka saya rindu setiap firman biarlah tidak hanya berlalu masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi saya percaya firman itu akan kita hidupi dan setiap firman hidup maka janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Baik, saudara, malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang tahan uji. Sama-sama katakan tahan uji. Setiap kita pasti mengalami namanya ujian, saudara. Cuman masalahnya saudara akan jadi pemenang atau saudara akan jadi pecundang. Masing-masing kita masing-masing sendiri, saudara. Nah, di depan saya ada alat peraga, tolong kamera boleh bantu saya. Di sini ada 2 buah bahan makanan, saudara. Wah, yang pertama ini apa, saudara? Telur, atau kalau bahasa Jawanya endok gitu, saudara ya. Nah ini mentah, saudara. Saudara tahu bagaimana cara membuktikan telur itu mentah atau matang bagaimana, saudara? Ada yang tahu? Dibuka aja pasti ketemu kalau itu mentah atau matang gitu. Enggak usah sulit-sulit, saudara ya. Tapi ada cara lain, saudara. Cara lain tanya, ini sudah matang apa belum? Nah kalau dijawab pasti itu. Atau ada cara lain, saudara kalau puter di atas piring, kalau dia berputarnya tidak bisa menjadi putaran yang sempurna, maka dia masih mentah karena di situ ada cair. Begitu adik-adik kelas hari ini gitu, saudara ya. Nah, saudara, ini telur. Boleh kamera ditampilkan? Ini telur ya atau endok. Baik, yang kedua, ada benda yang kedua. Ini apa, saudara? Kentang. Ya. Oh, sekarang istilahnya spek kentang gitu, saudara ya. Nah, kenapa saya bawa 2 bahan makanan ini? Kenapa kira-kira? Begini, saya izin praktek, saudara supaya bisa melihat, supaya saudara malam pulang, saudara yang menentukan sendiri, saudara mau jadi tahan uji apa enggak gitu loh. Ya. Ini ada air, saudara. Ya, ini air. Yang pasti air wastafel ya, karena isinya sudah saya minum. Supaya nggak diprotes, oh Mister buang-buang air, tenang. Yang dalam yang aslinya udah saya minum, ini yang wastafel. Begini saudara, ketika 2 bahan makanan ini kita masukkan ke dalam panci, dan kita berikan air di sana, dan kita nyalakan api, apa yang terjadi, saudara? Ada 2 proses perbedaan. Apa bedanya? Kentang dari yang padat jadi apa, saudara? Lembek. Tapi telur dari yang lembek atau dari yang cair jadi apa, saudara? Keras. Nah saudara, air ini adalah gambaran keadaan kita. Saudara pilih, saudara mau jadi lembek atau saudara mau jadi semakin kuat dan semakin tegap. Itu saudara yang pilih dan saya pilih. Dan saya percaya bagaimana telur itu bisa jadi tegak. Kita seperti telur itu, saudara. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Mari sama-sama kita melihat, saudara, Yakobus 1 ayat 12 ayat 18. Ya. Hari ini saya mau kasih satu pengajaran biar saudara semua tahan uji, sama-sama katakan tahan uji. Kita nggak bisa nyalakan keadaan, saudara. Kita nggak bisa menyalakan mulut orang lain, nggak bisa, saudara. Yang kita bisa fokus pada diri kita. Mau jadi kentang atau mau jadi seperti telur yang dia dipanaskan. Dia semakin padat, saudara. Kita lihat sama-sama ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tahan di ayat ini, saudara. Kata berbahagia menggunakan bahasa Yunani namanya makarios. Sama-sama katakan makarios. Makarios ini menggunakan kata yang sama ketika Yesus berkhotbah di Matius 5 di bukit, di atas bukit. Ketika beliau berkata, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Saudara, apa makarios itu? Makarios itu begini, mau ada uang, gak ada uang, bahagia. Amin. Mau apapun, sehat maupun sakit, bahagia. Amin. Karena bahagia saudara nggak ditentukan dengan apa yang kelihatan dan ditentukan dengan materi. Karena bahagia saudara, Makarios ini bicara, itu datang dari Tuhan.
Jadi sebetulnya harapan saya orang-orang Kristen itu beda dengan orang dunia. Kita tetap akan mengalami namanya pencobaan, iya. Ekonomi lagi sulit katanya. Tapi ada toko sepatu buy one get one free, ngantri saudara. Jadi sebenarnya ekonomi benar-benar lagi susah apa enggak sih? Kok bisa ngantri ya? Terus di bawah ada toko donat. Kalau setiap tahun ada diskon, ulang tahun buy one get one, ngantri saudara. Bahkan saya teringat waktu COVID. Ketika musim liburan, yo tetap rame padahal katanya ekonominya sulit. Jadi saudara saya mau katakan, Makarios selalu dilambangkan ayatnya. Ini adalah kebahagiaan yang tiada terkira saudara. Aneh ya, kalau kita baca ayat ini aneh ya. Kok malah berbahagia di tengah pencobaan? Ya karena saya percaya, kalau saudara tahan uji, saudara akan timbul bagai emas saudara. Setiap daripada kita, ini sebenarnya sedang bertanding. Jadi gini saudara, saya mau bilang, ayo sama-sama kita percaya bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita, maka kita akan timbul bagai emas saudara. Setiap kita pasti akan menghadapi tantangan ujian cobaan, pasti. Tidak terlepas daripada yang bicara di depan ini. Ya, tapi saya mau bilang, saya punya Yesus yang kalau Yesus bersama dengan kita, pasti bisa saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kebahagiaan saudara nggak ditaruh pada uang. Kalau awal bulan saudara happy, kalau akhir bulan saudara sedih. Nah saudara. Karena saudara percaya sejak hari tanggal pertama sampai tanggal 30 atau 31 pasti ada pertolongan penyertaan Tuhan. Percaya boleh katakan amin. Saudara tidak menaruh kebahagiaan saudara kepada posisi. Saudara tidak menaruh kebahagiaan saudara pada jabatan. Tapi saudara menaruh kebahagiaan saudara di atas firman yang benar dan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya mau apapun yang terjadi, saudara akan tetap berbahagia. Lalu dikatakan apa? Tolong ditampilkan ayatnya. Ton Stephanon. Ini loh saudara, ini yang membedakan kita dengan dunia. Setiap kita yang tahan uji, setiap kita yang setia, akan disediakan mahkota kehidupan. Saudara, saya melihat bahwa Tuhan itu punya waktu, ya. Itu istilahnya bahasa itu kairos. Kalau waktunya nggak ada yang meninggal, rasanya nggak ada gitu saudara. Tapi kalau waktunya Tuhan panggil, ini beberapa kali kami ke gotong royong saudara. Bulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Banyak yang Tuhan panggil, itu waktu. Nah yang membedakan kita dengan dunia apa saudara? Yang percaya Tuhan, terima mahkota kehidupan saudara. Coba lihat ayatnya. Ia akan menerima mahkota kehidupan. Apa bahasa aslinya? Menggunakan kata ton Stephanon. Ada 2 mahkota di dalam Alkitab yang kalau saudara baca. Yang pertama adalah mahkota yang saudara raih itu. Misalnya, saudara lomba lari, saudara dapat mahkota. Dapat juara, piala lah begitu. Saudara saya mau tanya, kalau Anda dapat piala beli di toko piala bisa nggak? Bisa no. Tapi kan saudara dapat pialanya itu kalau nggak beli dengan meraih itu beda nggak saudara? Beda no. Sangat beda karena saudara meraih piala itu dengan perjuangan saudara, betul? Nah itu yang pertama, jenis yang pertama. Tapi ada mahkota yang kedua yang nggak ada bisa kita raih. Hanya Tuhan sendiri yang bisa memberikan kepada kita dan itulah mahkota kehidupan. Siapa percaya saudara, ketika kelak saudara dipanggil beliau, saudara dapat tempat terbaik di surga, saudara. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah baik kemuliaan nama Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bagaimana hidup saudara hari ini? Saya rindu hidup Anda dan saya jadi berkat. Mari kita lanjut. Ayat ke-13 dan 14. Nah ini yang sering saya temukan di keluarga-keluarga Kristen ini salah. Kalau kesaksian salah gitu saudara. Misalnya saya lagi dicobai sama Tuhan. Oh no. Tuhan tidak pernah nyobai kita saudara. Mari kita baca lihat. Apabila seorang dicobai, temptation dalam bahasa Inggris. Jadi ada namanya trial, ada namanya temptation. Makanya ada trial out. Ya, artinya itu saudara sedang dicek untuk kesiapan trial. Ya, tapi kalau temptation ini pencobaan. Artinya membawa seseorang untuk jatuh. Mari kita lihat. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu, saudara jangan bilang, oh iya saya lagi dicobai Tuhan.
Lihat ayatnya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nanti saya akan jelaskan ada yang namanya tantangan, ada yang namanya ujian, ada yang namanya cobaan. Supaya kita sama-sama paham sore hari ini saudara. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang lihat saudara dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut. Jadi perhatikan saya saudara. Cobaan itu datang dari dua. Pertama setan, kedua daging. Sama-sama katakan daging. Daging plus lemak-lemaknya saudara ya. Saudara dan saya punya daging saudara. Ya, entah itu sirloin atau tenderloin saudara saya nggak tahu. Khas dalam atau khas luar ya. Tapi daging inilah yang seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Ini ya, yang pertama setan, yang kedua daging. Dan kalau kita teruskan, apa yang terjadi saudara? Tadi ayatnya sudah ditulis tuh, apa? Maut. Misalnya, ini kan saya lihat ada anak-anak muda. Yang anak-anak muda boleh katakan yes. Wah, terima kasih yang muda tahun 45 juga terima kasih. Saudara, ketika Anda pacaran, sudah diingatkan toh? Awas kalau pacaran, jangan di tempat gelap. Tapi saudara berkata apa? Oh tenang, saya kuat kok. Oke, coba yuk silakan. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Karena daging itu dibuai, maka ia melahirkan maut, saudara. Saya heran ya, lihat pacaran gaya sekarang ini, waduh, cuman haleluya, haleluya saudara. Bener, karena kalau nggak ciuman kayaknya belum keren tuh gitu. Padahal saudara tahu, setiap daripada kita, saya harus katakan ini, iblis mengintip di balik pintu saudara. Anda bisa datang ke gereja, tapi kalau saudara tidak hati-hati, iblis mengintip di balik pintu. Makanya jangan heran, pastor, dia rajin ke gereja, pastor. Tapi kok bisa ya selingkuh? Saya jawab, karena cuma rajin, nggak melakukan firman itu masalahnya. Banyak orang rajin ke gereja iyo, tapi nggak melakukan firman. Itu masalahnya. Ke gereja cuma absen. Ke gereja cuma karena KTP Kristen. Tapi saya mau bilang, kalau saudara melakukan firman Tuhan, sesuatu yang ajaib pasti terjadi dalam hidup saudara. Jadi jangan sampai itu terjadi saudara. Terus apa lagi? Kita lihat ayat 16, 17, 18. Nanti saya cepat ke tantangan ujian dan cobaan. Saudara-saudara yang kukasih janganlah sesat. Ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara, jadi begini, yang mana tadi ada pencobaan, yang mana tadi maut, tapi oleh firman kebenaran, oleh Allah itu sendiri yaitu Yesus Kristus, kita dibenarkan, kita disucikan dan dikuduskan, saudara. Saudara datang ke gereja bukan untuk nyari surga loh, saudara. Tapi karena saudara percaya Yesus dan sudah terima surga, maka saudara layak untuk ke gereja dan beribadah bersama. Itu 2 hal yang berbeda saudara. Saya rindu ya, saya pernah tulis dalam sosial media saya. Kalau orang Kristen betul-betul melakukan firman Tuhan, saya yakin seluruh dunia akan jadi orang Kristen saudara. Masalahnya hari ini orang banyak lihat, oh itu yang Kristen itu, aduh. Lek kerja, izin doa, izin pelayanan. Tapi ngentit uangnya paling akeh. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha. Beliau berkata, oh Pastor Yoel, lek nyari pegawai malu, lek teko orang Kristen Pastor Yoel. Ngomongnya rohani, firmannya pinter, WA update semua tentang firman. Tapi nyolongnya paling gede Pastor. Enak sing bukan orang Kristen Pastor Yoel. Jujur, gena, gak banyak alasan, gak banyak ini itu. Malu saudara. Tapi saya berdoa hari ini setiap daripada kita hidup dalam kebenaran. Nah sekarang dengarkan saya, ada namanya tantangan, ada namanya ujian, ada namanya cobaan. Saya mulai dari tantangan dulu. Tantangan ini adalah sesuatu yang alamiah saudara. Jadi alamiah begini, saudara lahir dari bayi, ada yang saudara lahir langsung besar? Enggak ada ya. Robek perut ibu saudara. Ma, oek, krek gitu saudara.
Pasti semua dari bayi. Saudara keluar gimana? Betul saudara? Ada yang saudara keluar langsung du gitu saudara? Gak ada. Mentang-mentang penyanyi keluarnya dudu-dudu ya gak ada saudara. Atau baby shark dudu-dudu gak ada juga saudara. Ya, ini saya lihat ada teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari NTT. Saya bilang ke mereka karena suaranya bagus-bagus saudara. Mungkin kalau keluar udah gitu saudara ya. Sampai mamanya terus lanjutkan gitu saudara ya. Atau kalau kemarin ya bulan lalu, lahir Piala Dunia saudara ya. Lalu setelah bayi saudara naik jadi apa saudara? TK, SD, SMP, SMA. Itu tantangan. Dari yang mohon maaf bayi belum bisa makan sendiri jadi disusui oleh ibunya. Lalu dari disusui oleh ibunya mulai TK mulai bisa jalan. SD mulai sekolah, SMP mulai puber, SMA mulai senang, cari pacar, lihat lawan jenis. Nah itu saudara. Terus apa lagi? Kuliah, kerja, ya menikah. Nah itu. Itu namanya tantangan saudara. Jadi itu natur, alamiah. Lalu ada yang namanya ujian. Nah perhatikan, supaya saudara nanti kalau saudara kesaksian, saudara nggak salah nanti. Oh saya dicobai Tuhan. Oh saya dikasih sakit sama Tuhan. Tuhan nggak pernah kasih sakit umatnya saudara. Tapi dia izinkan umatnya mengalami sakit. Beda loh saudara, dikasih sama diizinkan beda ya. Terus apa lagi? Ujian itu begini. Kalau ujian itu pasti dari Tuhan. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya naik kelas, sama-sama katakan naik kelas. Kalau saudara sudah hidup benar dan saudara mengalami ujian, bersyukurlah saudara naik kelas. Toleh kanan kiri katakan, Anda naik kelas. Jadi kalau saudara sudah hidup benar di dalam Tuhan, ya, nanti rapotannya minggu depan ya, karena kan naik kelas toh. Ya. Saudara, jadi kalau saudara sudah hidup benar, ini benar loh ya, bukan artinya saudara pembenaran, tapi saudara hidup dalam kebenaran. Dan saudara mengalami ujian, bersyukur Tuhan mau naikkan saudara, naikkan kelas saudara. Contoh ya, dulu saya masih zamani ujian nasional. Gak tahu anak-anak sekarang ada gak ujian nasional ya. Kalau dulu ada atau mungkin saudara pernah mengalami ujian nasional. Ujian nasional. Jadi ujian, bukan pencobaan. Pencobaan nasional ada gitu saudara. Saya besok doakan saya ya, Ma ya. Karena besok saya pencobaan nasional ada. Enggak ada. Besok saya ujian. Kenapa dia ujian nasional? Karena mau. Kalau saudara hari ini mengalami ujian, bersyukur engkau akan naik kelas saudara. Yang ketiga, nah ini baru pencobaan. Kalau pencobaan itu membuat saudara jatuh, saudara. Ini dari dua ya, saya ulangi ya. Dari siapa? Setan sama daging. Sama-sama katakan daging. Setan sama daging. Dan ini membuat kejatuhan. Contoh, sekali lagi saya ulangi. Paling gampang pacaran. Sudah dibilang kalau pacaran jangan di tempat gelap. Oh kuat kok kita kok. Ya coba aja silakan. Suatu kali saya pernah menegur. Saya ini adalah orang yang tanda kasih saya adalah saya menegur. Saya mengingatkan karena hamba Tuhan itu menegur, mengingatkan. Masukkan foto di kamar. Loh masih pacaran kok sudah di kamar. Tenang Pastor Yoel. Kita kebal. Loh kebal apa ini? Pakai ilmu kebal. Tenang. Duh, padahal kalau di situ ada satu pasangan, dua orang, biasanya yang ketiga siapa saudara? Setan, hati-hati. Atau obat nyamuk biasanya saudara. Bener, berapa bulan kemudian saya dikabari, Pastor, kami kelewatan Pastor. Plung. Nah, padahal sudah diingatkan. Memang sulit saudara, saya akui. Mengingatkan itu enggak mudah. Tapi tetaplah sampaikan yang benar saudara. Ya. Nah, suatu kali ada seorang anak muda pacaran. Karena orang tuanya begitu protektif, ya. Mereka disuruh pacaran di ruang tamu, ya. Jadi, wis gak usah ke bioskop, gak usah kemana-mana, apalagi ke karaokean, wis gak usah. Di ruang tamu aja. Supaya orang tuanya bisa mantau, saudara.
Nah, sampailah di ruang tamu sebelum pacarnya ini jadi anak perempuan ya. Sebelum pacar laki-lakinya datang, anaknya di-briefing sama orang tuanya, Saudara, di-briefing. Kalau kamu disentuh lenganmu, ya, bilang mentimun. Kalau kamu disentuh pipimu, bilang bengkoang. Kalau kamu disentuh dahimu, bilang pencit. Siap papi. Nah, papanya cuma tinggal nunggu aja ya. Datang pacarnya. Om, ya wis pacaran. Masuk. Mulai kan, namanya laki-laki kan ngegas ya. Nah ini. Mentimun. Oh, lengan. Bengkoang, sorry sampai lupa saya. Makasih diingetin ya. Soalnya akeh materi sing kudu dihafal iki. Enggak, Saudara. Bengkoang. Oh, pipi. Pencit. Saudara bantu saya ya. Namanya laki-laki lama-lama tambah kenceng. Nggak kuat wedoke, rujak. Gitu. Nggak kuat ya, nah itu Saudara. Jadi hati-hati yang namanya daging, namanya pencobaan bisa membuat jatuh. Contoh lagi Saudara. Apakah salah kalau Saudara ekspansi bisnis? Enggak salah, boleh. Tapi yang salah kalau tidak memulai dengan Tuhan, Saudara. Investasi masuk noai, pasti balik. Masukkan, apa yang terjadi Saudara? Banyak yang kayak begitu tuh. Saya percaya kalau Saudara memulai ekspansi bisnis Saudara dengan Tuhan, pasti berhasil dan beruntung, Saudara. Amin. Iya. Apalagi Saudara, kesetiaan, sama-sama katakan kesetiaan. Saya berdoa biar semua suami istri di Yesus Malang, engkau adalah pasangan yang setia. Sampai maut yang memisahkan. Sebab Matius 19 ayat 6 berkata apa? Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Atau siapapun tidak dapat. Kenapa hari ini, kalau saya lihat sosial media sedih Saudara. Yang kegerebek inilah, selingkuh lah. Saya kan Saudara melihat apa? Berita hari ini gak ada yang membahagiakan Saudara. Gak ada. Ya, apa? Kecuali 8.8 hari ini Saudara ya. Saudara yang suka belanja online ya. Saudara, suatu kali ada kasus perselingkuhan Saudara. Ya. Nah ini jadi pembelajaran Anda supaya setia. Katakan setia. Suatu kali ada kasus perselingkuhan. Ya. Yang mana ketika suaminya pulang dia kaget pintu kamarnya terbuka dan istrinya dalam kondisi yang gak baik Saudara. Ya. Terus dia lihat ke balkon, dia lihat ada orang laki-laki lari, dia lempar lemari sudah dilempar. Mungkin karena saking marahnya adrenalinnya apa? Adrenalin rush. Bisa kuat dia angkat lemarinya Saudara. Nah karena ngangkat lemari pasti nggak, kadang-kadang Saudara kalau adrenalin kan nggak kerasa ya. Kita ngangkat gitu tiba-tiba baru kerasa. Boyok Saudara. Terus datang ke dokter. Dok, aduh punggung saya sakit dok. Dokternya bilang kenapa? Ya itu dok, saya marah istri saya selingkuh. Boyok saya sakit karena saya angkat lemari karena ada di luar ada laki-laki lari, saya lempar itu pasti itu pelakunya. Aduh, sakit boyok saya. Ya udah ini obatnya. Pulang sehat pasti, Pak. Lalu datang pria kedua, "Dok, boyok saya sakit." "Duh, kenapa? Istrimu selingkuh juga?" "Bukan. Saya yang kena lemarinya, Dok." Wah, oh dalam hati dokternya, iki pelaku ini. Ya. Nih minum, pulang, sembuh. Tiba-tiba muncul pria yang ketiga, Saudara. Muncul pria ketiga tiba-tiba. "Dok, aduh, boyok saya sakit." "Opo meneh? Kamu sing ngelempar apa sing kamu sing kena lemari?" Nah, terus dia jawab, "Saya yang di dalam lemari, Dok." Nah, pelaku nih Saudara ya. Sebab itu saya rindu hari ini setiap kita setia, sama-sama katakan setia. Kalau Saudara rukun setia, berkat Tuhan tercurah dalam keluarga. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lihat Roma 5 ayat 1 sampai yang kelima Saudara.
Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sekali lagi saudara, kita sudah tahu ada tantangan, ujian, cobaan. Maka saudara dan saya butuh yang namanya iman. Sama-sama katakan iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan, ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan, dan tahan uji menimbulkan, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, saya bersyukur. Kalau kita mengalami kesengsaraan, kalau kita mengalami cobaan, ujian, tantangan, penderitaan, bersyukur bahwa kita sedang menuju menjadi tahan uji, saudara. Dan ketika kita tahan uji, timbul pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan kita. Saya mau bawa jemaat Yesus ya, supaya saudara kalau melihat sesuatu, gini loh, saudara ini masing-masing punya pergumulan, saya nggak tahu masing-masing. Saya pun juga punya gitu loh saudara. Tapi saya bersyukur saudara, karena ketika kita di dalam Yesus, dalam karunia-Nya, dalam tuntunan Roh Kudus, kita pasti tahan uji saudara. Amin. Lihat saudara, Roh Kudus, sama-sama katakan Roh Kudus. Ini penting sekali, kalau ini saya masuk ke dalam doktrin penting gereja. Dipenuhi Roh Kudus. Ya, tanda awalnya apa saudara? Berbahasa roh. Dilanjutkan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Kenapa ini penting saudara? Perhatikan saya. Musuh kita ini dunia saudara. Sekali lagi, musuh kita ini dunia saudara ya. Kalau musuh kita dunia, maka kita butuh kekuatan yang bukan dari dunia ini. Tentunya kekuatan dari luar dunia, ya kekuatan dari Roh Allah, yaitu Roh Kudus saudara. Lalu dipimpin Roh Kudus, disitulah kita akan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir, udah mau selesai ya jemaat Tuhan. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, sama-sama baca, 3, 2, 1. Doa saya, saudara semua timbul seperti emas. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Berapa emasnya saya nggak tahu, mungkin 74 kilo, saya nggak tahu saudara. Kalau saya berapa? Saya 115 kilo saudara ya. Ya, puji Tuhan, timbul seperti emas. Dan saya berdoa supaya saudara emas yang berkarat, amin saudara. Bukan karatan saudara ya. Artinya apa? Saudara harus tahu kenapa emas mahal. Kenapa saudara? Prosesnya. Dari tambang, lalu diproses, dimurnikan saudara. Dan ketika itu Anda jadi lihat tahu bahwa emas itu sangat mahal. Dan itu adalah simbol apa saudara? Daripada, kalau sekarang sebutnya apa? Luxury. Emas itu bicara sesuatu yang mahal gitu saudara. Ya. Nah jadi saya rindu setiap kita seperti emas. Amin. Nah sebab itu saudara, saya mau di bagian akhir ini ya. Saya mau sharing kepada saudara, saya punya anak, ya anak saya usia 5 tahun, nah, tahun ini saudara masuk ke usia ke 5 tahun. Dia pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan di sekolahnya, ya. Yaitu dia pernah tangannya ditusuk pensil sama temennya saudara, ya. Saya dikasih tahu gurunya, istri saya dikasih tahu. Tentu saja sebagai orang tua, sick, shock, saudara. Sampai cukup luka dan ada hitamnya di tangannya begitu. Ya, tapi sudah selesai ya, dari yang melakukan minta maaf juga dan sebagainya. Ya, tentunya kami memaafkan lah saudara. Masa pendeta, ayo ya kan nggak mungkin. Itu pendekar saudara ya. Tentunya saya memaafkan. Nah, sejak anak saya lahir, saya percaya bahwa anak saya ini bisa diajak komunikasi. Maksud saya begini, walaupun usianya 5 tahun, tapi saya bisa memberikan nilai-nilai kepada dia. Karena saya mau bilang bahwa dunia ini nggak baik. Nah, dalam arti begini, kamu harus kuat, kamu harus tangguh. Saya bilang gini kepada anak saya. Nak, saya manggil Oel ya. Oel, papa bisa aja datengin anak itu marahin. Kamu gini-gini. Bisa. Tapi kamu gak menjadi tangguh. Saya bilang. Lebih baik papa bilang ke kamu, nak.
Hadapi semua, jangan takut, ada Tuhan Yesus yang menyertai kamu, kamu harus tahan uji. Ya, saudara, sama dengan anak-anak saudara juga. Saudara harus memberikan mereka kekuatan bahwa percaya ada Yesus, tahan uji, timbul seperti emas, saudara. Sejak kecil saya tidak pernah menakut-nakuti anak saya. Misalnya, nak jangan lewat jalan gelap ya nak. Entar ada itu nak. Wah, kayak gitu. Ya udah, ya enggak pernah. Ya, kadang-kadang yang ngeracuni anaknya itu orang tuanya sendiri. Saudara. Kalau kamu lewat jalan ini nanti, wah, kadang-kadang sampai rumah gini, rambut gitu. Meme takut. Gitu. Jangan saudara. Mereka itu kanvas yang putih, yang polos. Justru saudara yang harus memberikan yang benar. Saya bilang ke anak saya, nak, kamu lewat gelap gak usah takut. Yesus beserta dengan kamu. Di rumah saya ada lorong yang kalau malam saya nggak nyalakan lampu gelap. Dan dia berani lewat sendiri, saudara. Loh, saya tanya, loh nak, kamu kok wani lewat situ nak? Lah kan papa bilang, walaupun tempatnya gelap, Tuhan Yesus beserta dengan oil. Sama hari ini, saudara, engkau nggak perlu takut dengan lembah yang kelam. Tuhan Yesus beserta dengan Anda dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saya bilang ke anak saya, nak, dunia ini seperti ring tinju. Antara kamu dikalahkan atau kamu mengalahkan. Maka saya bilang kepada dia, nak, kamu harus tangguh, tahan uji. Kamu harus tahan uji. Ya, dan saya bersyukur karena anak saya suka nyanyi, sudah jadi saya leskan. Jadi kan itu ada yang gitu kan, yang gitu. Bersyukur ya. Dan lucunya saudara, sekarang kalau pas mungkin jalan nggak sengaja kepelosok gitu, teriak kan. Dulu kan gitu. Kalau sekarang jadi gitu saudara. Saya cuman ya udah. Bersyukur. Berarti lesnya masuk saudara ya kan. Nah itu. Terus yang kedua saudara. Nah ini saya perlu sampaikan kepada saudara. Saya kasih kekuatan. Gini. Hari ini ada satu masalah yang terjadi di dunia kita. Karena ada yang namanya sosial media. Ada yang namanya hate comment saudara. Ya. Saudara, kita melihat sosial media itu begini loh. Dengan sudut pandang begini. Oh ini cuma sosial media. Jadi saudara terima hate comment lah. Wajah saudara dibikin AI lah. Saudara difitnah lah. Santai aja saudara. Kalau Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Iya, tenang aja saudara. Gak masalah saudara, biar selama kita benar, Tuhan pasti bela kita. Amin. Iya saudara. Jadi saudara enggak perlu lihat di sosial media gini. Biarkan saja orang mau komen apa. Kemarin kita lihat ya, mengerikan ya. Bagaimana, ya ini mohon maaf dengan segala hormat ya. Ada kejadian di thread saudara tahu yang ada orang nulis sudah 8 jam belum dapat kamar, itu saudara ngikutin? Yang ngikutin boleh katakan yes. Bahkan ada yang komentar, bahkan itu seorang profesional saudara, komentarnya apa? Kalau mau dapat kamar potong aja nadinya pasti dapat kamar kok. Wah. Dan itu di komentar bukan dari orang biasa. Itu orang profesional. Nah ada satu fenomena, mungkin nanti kapan saya akan khotbahkan, namanya bitterness saudara. Jadi dengan mudah entengnya orang sekarang kalau komentar di sosial media, wih, enak elek ngelokno wong saenake, tapi nanti lah didatangi saudara. Percaya saya, ampun gitu. Sungguh saudara. Itu namanya fenomena bitterness. Jadi dia punya kepahitan dan dia kepingin semua orang ngalami kepahitan yang sama. Nah saudara, saya mau bilang hari ini, tenang aja. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Amin. Jadi saudara tetap harus tahan uji. Terus apa lagi saudara? Ubah sudut pandang Anda. Ubah sudut pandang Anda. Misalnya ya, hari ini saya lihat banyak orang mengeluh, duh pekerjaanku begini. Loh, gantian kacamatanya. Tuhan terima kasih aku saya punya pekerjaan. Ngeluh makannya begini, begitu. Ganti kacamatanya, Tuhan makasih aku saya bisa makan. Ganti kacamata. Loh saya kalau mau kacamata negatif, duh Tuhan wis pelayanan bener, jaga hidup bener, ya saya dijelek-jelek nondek komentar. Saudara kalau mau uji adrenalin, lihat aja komentar-komentar TikTok saya sama Instagram saya. Silakan saudara lihat. Kalau saya nggak punya tahan uji, bisa mental saya. Tapi karena saya tahan uji dan saya mau timbul seperti emas saudara. Maka saya mau katakan kepada Anda, tahan ujilah bersama dengan Tuhan dan saudara akan timbul seperti emas. Iya, biarin udah. Kalau saya gampang, kacamata positif saya, makasih Tuhan, berarti aku sih diperhatiin sama orang-orang. Makanya mereka komen, makasih loh perhatian sama saya. Coba lihat,
Kalau di sosial media, hatinya kan likes toh, komennya. Coba lihat, like sama komen banyakan mana? Kalau sosial media saya ya, kalau saya lihat sendiri punya saya, likes-nya 1000, komentarnya cuman yang head comment cuman 100. Ya wes wong yang 1000 orang suka sama saya ngapain mikirin yang 100? Simple. Nah saya bisa bilang begini, mungkin ada yang bilang, oh pastor kan gini. Loh ya, karena saya sudah melewati itu saudara. Jadi jadikan semuanya gitu loh. Pandangan saudara coba lihat gini. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Hanya membuat aku semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dan terakhir saudara. Keempat penutup saudara. Ketika Anda melihat orang yang tegar. Tanpa ekspresi. Kayaknya kok apa? Idem-idem aja. Adem-adem aja. Bukan mereka gak punya ujian. Bukan. Tapi mereka telah lulus dari ujian mereka saudara. Jadi doa saya malam hari ini saudara. Saudara pasti punya tantangan masing-masing. Percayalah bersama Yesus. Saudara pasti sanggup untuk melewati itu semua saudara. Bersama dengan Yesus. Saudara pasti tahan uji. Dan bersama dengan Yesus. Saudara pasti timbul seperti emas. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya boleh undang pemain musik dan worship leader kembali. Saya mau tutup dengan satu video kesaksian saudara. Minggu lalu saya kedatangan seseorang dari Bali saudara. Beliau punya masalah mata. Jadi sudah 6 bulan gak punya air mata saudara. Ini betul. Ya jadi matanya ada masalah, 6 bulan gak punya air mata. Dan puji Tuhan minggu lalu ketika saya doakan. Nanti kita akan lihat sama-sama videonya. Tiba-tiba air itu mengalir dari mata dia, kaget. Kok bisa? Ya saya bilang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Mari kita lihat sama-sama air mata yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Siang hari Tuhan mujizat Tuhan nyatakan kami percaya. Saya menikmati air mata dulu. Suaranya boleh dikeraskan Pak? Coba. Pak gimana? Pak progresnya gimana sekarang? Pak? Coba. Jadi retinanya ini rusak saudara. Saya dengan dikasihkan seperti ini udah puji Tuhan luar biasa. Saya sudah yang kesakitan berbulan-bulan saya sudah sekarang sudah masih kurang nggak percaya kok bisa. Saya jadi sangat terganggu kalau misalnya saya tiba-tiba menghadapin orang atau tiba-tiba blitnya keluar ke saya, berarti kan total nggak ngeliat Pak. Nah, ini berarti sekarang blitnya kan hilang Pak. Saya lihat mata kanan Bapak mulai posisinya mulai betul ya. Betul nggak Pak? Kalau ya, kalau yang kiri kan agak geser. Yang kanan Bapak mulai posisinya pada tempatnya loh Pak. Loh coba Ibu coba beri di depan Bapak. Loh. Dia bisa ngelihat saya. Biasanya nggak pernah. Biasanya nggak pernah. Orang kok dia tahu saya di situ? Ayo Pak. Biasanya nggak pernah. Saya bergerak kemanapun ya matanya tutup di situ. Air matanya ngalir saudara. 2 bulan saya. Jadi progresnya apa aja Pak? Tadi dari yang kita doa itu apa jadi? Pak Pendeta tak remet. Jadi apa aja progresnya apa tadi waktu itu Bapak bilang kalau buka mata sakit sekarang mata saya pasti sakit Pak. sakit sekarang Sekarang enggak. Terus kedua tadi air matanya mulai bisa mengalir itu 6 bulan saya. Iya terus respon saya refleks mata bisa cepat Pak. Bisa cepat Ya, sekarang. Nunggu 10 detik. Bisa nunggu itu udah 10 detik. lama. Kayak sekarang kayak saya gini. Ya, Loh. saya bisa ngikutin gerakan. Nah tadi saya kesini aja dia Loh. langsung gitu. Tapi refleks sudah ada. Ya, Terus blitz di mata itu mulai hilang. Udah hilang Pak. Mulai hilang. Gitu. Udah Terus nyaman. kayak kamera Iya. kan kalau cetek gitu kan Iya. Gitu, kita yang cuma ngelihat beberapa detik aja sumpah ya ini saya berbulan-bulan berbulan kayak Pak, gitu. jadi bergerak. Pusing kepala pasti. Kalau itu pusing, Pak. Stres, Pak. Bukan pusing, stres. Stres Pak saya Pak. Dulu nggak pernah ngamuan, terus sekarang ngamuan. karena sakit ya. Tapi percaya hari ini Tuhan sembuhkan ya Pak ya. Pasti saya percaya. Kasih tangan buat Tuhan Yesus. Ya Sano saudara. Sakit ya ngamuan ya, tapi puji Tuhan kemarin sabaran wis ya. Ya jadi matanya itu mengalami masalah, terus lama nggak bisa keluar air mata dan juga nggak respon, tapi puji Tuhan Tuhan Yesus baik ya. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang mustahil. Saya kalau ketemu orang mau apapun masalah mungkin penyakitnya, masalah kehidupannya, saya percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus masih sanggup dan mampu. Amin. Mari saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita datang ke hadirat Tuhan. Saya rindu saudara, setiap kita, hati ini adalah baitnya Tuhan saudara. Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi sekali lagi, setiap saudara mengalami sesuatu, selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih, saya diizinkan untuk melewati ini. Saudara, selama kita hidup pasti ada pergumulan, itu mesti ada.
Nggak ada itu nanti di rumah baru saudara 2 kali 1 meter, 2 meter persegi. Nah itu saudara. Itu baru nggak ada. Tapi selama kita hidup pasti ada. Tapi mari sama-sama kita hadapi bersama dengan Tuhan. Tahan uji supaya Anda dan saya timbul seperti emas. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Dengan sungguh katakan, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dengan sungguh jemaat Tuhan, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saudara, saya beri waktu untuk saudara berdoa. Saudara, Anda jangan berdoa untuk Tuhan masalah ini biar hilang. Anda enggak, saudara, enggak mungkin hilang. Saudara berdoalah, Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku sanggup menghadapi setiap masalah yang ada di depanku. Masalah saudara mungkin besar, tapi Tuhan saudara dan saya lebih besar dari segala masalah-masalah yang ada. Kita harus tahan uji, saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang setia. Mari kita tahan uji. Mari kita tahan uji supaya kita timbul seperti emas. Proses demi proses, lewati saudara. Proses demi proses, jalani saudara. Maka saudara dan saya akan timbul seperti emas. Oh rapasyata karala barala mahla. Mari kita sembah Dia yang sudah dipenuhi Roh Kudus, boleh berbahasa roh, yang belum mulai bermazmur. Oh rapasyandara lama takarala mayara lama syandara lamu. Oh rapata kaya lama syandara lama takaya lama syandara lama. Oh rapapa syandara lama lama lama. Oh ramaya lama syandara lamu. Syara lama takaya lama syandara lama ya lamu. Oh rabata kaya lama syandara lamu. Oh haleluya. Syandara lama ya lama syandara kaya syandara lama syandara lama ya lama. Oh haleluya. Makasih Tuhan. Oh rabba syadara lama syadara lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Kami percaya kami dapat kekuatan yang baru. Oh kami percaya dengan kekuatan dari Tuhan kami sanggup menghadapi setiap ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, cobaan demi cobaan. Kami sanggup lewat itu semua bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan sungguh kita boleh katakan, di hati inilah rumah-Mu,
Di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dengan sungguh di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Selama kami bersama dengan Engkau Tuhan, maka kami akan tahan uji dan kami timbul seperti emas. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu secara khusus sore malam hari berdoa buat jemaat-Mu. Mungkin mereka sedang mengalami difitnah, diterpa isu-isu fitnah. Mungkin mereka sedang diterpa dengan isu-isu yang jahat yang mau menjatuhkan mereka. Tapi hamba-Mu percaya di dalam nama Yesus Engkau akan luputkan jemaat-Mu yang benar ini Tuhan. Diluputkan dari segala rancangan jahat, diluputkan dari segala fitnaan yang keji. Karena siapa yang di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti bela dan Tuhan yang berperkara. Terima kasih Tuhan, materaikanlah firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami supaya kami jalan di jalan yang benar. Kalau kami sedih, kuatkan kami. Kalau kami lemah Tuhan, kami dikuatkan, dihiburkan. Dan kalau kami salah jalan, kami diarahkan kembali ke jalan yang benar. Kalau kami salah, kami ditegur, kami diinsyafkan kembali Tuhan. Ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sejemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata, amin. Sebelum boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, silakan kembali duduk. Puji Tuhan.